Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam, Om Swastiastu, Namo. Salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin, Bapak Dr. Agus Sumartono, PSSHMH. Yang terhormat Ketua Bidang dalam Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin, Bapak Dr. Sanama, PSSHMH. Yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia. Selamat datang para hadirin dan rencana pembelajaran berbasis case method dan project based bidang hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya menjadi Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan, keempat doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami sampaikan Bapak Dr. Sanama PSSHMH selaku Ketua
Ketua Bidang Hukum Internasional dan Ketua Panitia Kegiatan. Kepadanya kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Hukum kita, Bapak Dr. Gus Dinartono SIK, yang kebetulan hari ini sedang bertugas di sini. Selamat siang Pak Dekan. Siang Pak Kabit. Yang saya hormati para Wakil Dekan 1, Bapak Ridwan SIK, Wakil Dekan 2, Bapak Abu Samul Malam SPK, Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Elaine SPK, Ibu Koordinator Prodi, Ibu Rika SPK, para Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Ketua GPR, mohon maaf juga pada guru besar Profesor Dr. Gajah Abdul Fauzi SMA. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib. Kepada seluruh dosen-dosen yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga khusus kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Dr. Wirawati Handiani SLM. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir pada kegiatan workshop ini dan menjadi materi. Sekali lagi saya selaku Ketua Bidang dan Panitia ucapkan terima kasih atas kehadiran. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehat walafiat, dan juga yang paling penting adalah nikmat Islam yang insya Allah nikmat itu kita jaga dan kita bawa sampai akhir. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita, pada panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau yang Alhamdulillah, hari ini hari yang penuh barokah karena kebetulan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, mana yang kita memperingati kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini Bidang Hukum Internasional melaksanakan kegiatan workshop, di mana workshop ini terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran yang memang sudah menjadi amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk merumuskan dan itu kalau utama, maka sekarang semua perguruan tinggi diharuskan dalam penyusunan rencana pembelajaran semester itu menggunakan berbasis case method dan project based. Jadi dengan diadakan workshop ini diharapkan mampu untuk bisa menstimulasi teman-teman dosen dan seluruh sivitas akademika tentunya bagaimana sebetulnya menyusun RPS yang memang sesuai dengan standar case dan juga project based. Dan alhamdulillah hari ini kebetulan kita Bidang Hukum Internasional
hadirkan pengantin yang insya Allah kompeten pada bidang ini, karena memang beliau sudah menyusun dan juga mungkin ada informasi dari Pak Pilaru dulu juga pernah di Unpad itu sudah memulai dengan konsep problem based learning PBL. Nah, jadi mungkin di situ kita akan coba mengeksploitasi mengekspos gitu ya, kira-kira apa sih sebetulnya dari problem based learning ini, dan kira-kira mungkin bisa sesuai atau bisa relevan dengan case method atau project based. Dan itu mungkin nanti Ibu Ira bisa memberikan banyak juga informasi terkait itu, mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Dan mungkin tidak panjang lebar, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sumber akademika, khususnya kepada Pak Dekan beserta para pimpinan yang lain yang sudah mendukung kegiatan hari ini, dan juga kepada teman-teman bidang hukum internasional, ada Pak Sekretaris, Pak Komisi Pengawalan, ada Pak Dewatul, saya ada Pak Suyano, ada Pak ada Pak Adi, dan semuanya juga berkontribusi bersama-sama bagaimana atau mungkin pada ini bisa bersaudara dan baik. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, sambutan yang kedua, Bapak Dr. Hafiz Sunarsono SMH sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dalam situasi pandemi COVID ini, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari segala macam penyakit mara bahaya, kemudian yang sehat selalu disehatkan, dan yang sakit segera disembuhkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat karunia hidayahnya lah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul walaupun dalam keadaan hybrid untuk menyelenggarakan workshop bidang hukum internasional Fakultas Hukum Untirta, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan program kerja dari bidang hukum internasional Fakultas Hukum Untirta. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, kami hormati narasumber kita pada siang hari ini. Selamat datang Ibu Dr. Irawati Handayani SHLM sebagai dosen peneliti Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Banyak, Pak. Ya, sehat-sehat selalu Bu ya. Kemudian yang saya hormati para wakil dekan saya, wakil dekan 1 Bapak Ridwan SMH, wakil dekan 2 tidak ada ya, wakil dekan 1 juga tidak ada, wakil dekan 3 ada di sini ya. Ibu Dr. Rena Yulia, masih satu wilayah dengan saya di luar kota. Kemudian yang saya hormati wabil khusus panitia Sohibul Hajat, Ketua Hukum Internasional, Ketua Bidang Hukum Internasional Bapak Ustadz Hilton Ternama Putra Manulang SMH. Ya, terima kasih atas kegiatannya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memajukan Fakultas Hukum. Kemudian di samping Pak
Hilton sesepuh kita, ada Ketua Bidang Pidana Bapak Dr. Haji Muhyi Muhas SHMH. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya sesepuh kita. Kemudian di sampingnya ada Bapak Ketua GPM sesepuh kita juga, Bapak Haji Aceng Asnawi SHMH. Kemudian ada senior saya, kakak saya Mas Efri ya, Bapak Efrianto SKMH, kemudian para ketua bidang perdata, ketua bidang HAN, ketua bidang HTN, kemudian ketua laboratorium, kemudian ketua jurnal, sivitas akademis, dosen-dosen, kemudian para mahasiswa dan seluruh peserta yang tergabung dalam Zoom ini. Tidak lupa juga di Zoom ini ada ya satu ruangan, satu daerah dengan saya ini ada di Zoom Ibu Kaprodi ya, saya hampir kelewat ya, Ibu Kaprodi, Ibu Nurikah SHMH beserta sekretaris prodinya Ibu Verina Ardi SMH. Terima kasih atas kehadirannya baik secara virtual maupun secara langsung. Mudah-mudahan kemudian di sini di belakang juga saya lihat ada Sekretaris HI ya, Bapak Belardo Prasetya Megajaya SMH. Maaf, itu Sekretaris GPM ya. Sekretaris GPM. Ya, itu Bapak Belardo Prasetya Megajaya FMH kemarin merebut dosen kategori berprestasi ya terbaik. Kemudian ada Sekretaris Bidang HI Bapak Afandi Sitamala SHLRM yang pastinya sudah dengan susah payah mempersiapkan kegiatan ini ya dengan sukses, mudah-mudahan dengan lancar, dan ada timnya juga ya dari HI dan dari sekretaris dari ini tim GPM Bapak Surya Anom SHLLM dan seluruh yang hadir baik langsung maupun tidak langsung yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum Untirta. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan umatnya, kita termasuk dalam umatnya. Tadi juga Pak Ketua Bidang HI berkata hari ini adalah ulang tahun beliau, ulang tahun Kanjeng Nabi Muhammad ya, Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi pada kali ini bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih kita menghargai jasa-jasa dari Rasulullah karena sudah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini izinkan saya walaupun saya secara online, saya ingin sekali membuka acara ini karena ini acara yang sangat penting sekali, yaitu penyusunan rencana pembelajaran berbasis case method dan project based di bidang HI. Mudah-mudahan ini bukan hanya untuk bidang HI saja, tetapi saya yakin ini bermanfaat untuk seluruh bidang perdata, pidana, HTN, HAN. Itu dan seluruh sivitas akademik dosen ya di jajaran Fakultas Hukum Untirta, di mana kita akan diberikan materi-materi oleh pakarnya Ibu Dr. Ira, karena kami tahu bahwa beliau banyak risetnya ya, banyak teori-teorinya dan hal-hal yang bisa di-share kepada kita sehingga bisa menambah wawasan kita dalam rangka untuk penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan dasar metode dan proyek ya. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan juga output luarannya juga bisa kita rasakan, bisa kita langsung aplikasikan dalam kegiatan kita sebagai akademisi, sehingga kita bisa lebih maju selangkah ke depan untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan pada workshop pagi siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena
kalau dengan kegiatan daring ini, Bu narasumber sudah pastinya banyak kendala masalah teknis ya, masalah untuk jaringan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita segera berakhir dan bisa melaksanakan kegiatan secara luring ya, secara langsung sehingga kita kendala teknis bisa diminimalisir. Itu saja, terima kasih kepada seluruh jajaran Sivitas Akademi Fakultas Hukum Untirta, wabil khusus Sohibul Hajat, bidang hukum internasional, ketua bidang beserta jajarannya, sekretaris bidang, dan terima kasih juga yang supporting dalam kegiatan acara hari ini, dan teruntuk yang kami muliakan narasumber setelah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan sharing ilmu untuk workshop pada siang hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini workshop penyusunan rencana pembelajaran berbasis case method dan project based bidang hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada hari Selasa 19 Oktober 2021 bertepatan dengan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dewan Beracara menjadi kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memohon panas saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dan menuju untuk memimpin dalam puasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Aziz ya Ghafar ya Syami' ya Abu ya Rahman ya Karim. Berikan kami kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi segala urusan dan kegiatan kami. Berikan kami keberkahan dalam melaksanakan segala kegiatan dan urusan kami. Lancarkan kegiatan hari ini, ridhoilah kegiatan pada hari ini, dan berkailah kegiatan kami pada hari ini, agar kegiatan hari ini bisa menghasilkan manfaat dan pengetahuan bagi kami, agar kegiatan hari ini bisa berkilah ibadah bagi kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami
Dan di workshop penyusunan rencana pembelajaran case method dan project yang segala kami serahkan sepenuhnya kepada moderator selaku pemandu workshop yang dalam hal ini akan diambil alih oleh Bapak Suryano Esa Kabupaten. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit isi dari moderator kesalahan ini. Dengan nama lengkap Surya Anak Esa Kabupaten, lahir di Rangkas Bitung 20 Maret 1981, telah menyelesaikan S1 pada Universitas Nusantara Yogyakarta, lalu menyelesaikan S2 pada Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan dosen bidang hukum internasional, tergabung pada dosen Universitas Nusantara Yogyakarta sejak tahun 2006 dengan keahlian di bidang hukum internasional. Dan beliau tergabung sebagai anggota Komisi 9 Fakultas Hukum Universitas Nusantara Yogyakarta. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat menuju workshop. Saya Megalita sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf besar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan kepada Bapak Suryano, Bapak dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan pesan-pesan yang berbagai. Tadi disampaikan berkaitan dengan tahun 2005, saya perlu mengalami kenapa? Karena saya bergabung kalau itu tahun 1995. Baik, yang saya hormati juga Ibu Dr. Nawawi, yang saya mohon izin ke depan ya, beberapa waktu ke depan nanti untuk memandu acara ini. Suara saya terdengar Ibu Wirawati? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Sama mulia karena ini Bandung. Ini pelajaran tahun 1979. Sebelum kita memulai acara workshop kita, walaupun terang ada kebiasaan tertulis tapi tidak ada ini, yaitu membuat madu. Karena spesialisasinya sebenarnya itu Pak Anggota tadi alhamdulillah doanya luar biasa. Nah, ini saya izinkan untuk membacakan kurikulum vitae yang materi kita, Ibu Dokter tadi saya sudah sampaikan dari beliau, kemudian kantor beliau di Departemen Hukum Internasional. Kalau kita berbicara di sana Departemen Hukum, kemudian ini juga beliau memiliki website kemudian latar belakang pendidikan beliau ini S1-nya di Fakultas Hukum Payudara, kemudian S2 beliau itu di Master of Human Rights di Institute di London. Kemudian ketika kembali lagi ke rumah, lalu di 2011 sampai 2014. Nah, ini kalau kita lihat tentang penyusunan FPS dengan proyek ini yang tadi disampaikan oleh Pak Nabi yang mempunyai spesifikasi keahlian berkaitan dengan materi kita hari ini di tangan saya ini luar biasa tebalnya di sini, jadi tidak mungkin boleh saya bacakan semuanya.
misalnya ini. Nah, di depan beliau ini adalah sebagai pengajar hukum internasional, hukum perjanjian internasional, ada juga yang menarik hukum internasional. Kemudian juga hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, kemudian ada hukum keuangan. Nah, pengalaman mengajar beliau, workshop, seminar, dan seterusnya, saya sampaikan sangat banyak. Tapi saya ingin membacakan yang menurut saya yang menarik dan baru, yaitu berkaitan dengan tahun 2015 beliau itu ikut dalam regional academic theory on self-assessment Bangkok di bulan September 2019, kemudian juga sebagai profesor di FPB penanganan korupsi dan pencurian suaka ya di Indonesia di Kementerian HAM. Kemudian artikel yang luar biasa tahun 2020 ini bicara tentang problem based learning, pas sekali tentang apa yang sudah beliau tulis. Nanti kita akan lagi yaitu tentang problem based learning as alternative approach for teaching international law, for September 2020. Kemudian publikasi ini yang membuat saya terpilih dulu tahun 2021 ada 2 publish internasional yang sudah beliau lakukan, yaitu Establishing Status of Responsibility Project (FPP) as Customary International Law is Law Preventing Mass Atrocities di Perjanjian Internasional Law publikasi itu. Kemudian berkaitan dengan Cyber Attack di Estonia, Learning Parents di Accessibility International Law di jurnal Media walaupun dia sudah. Nah, mungkin itu dari sekian banyak CV hasil publikasi jurnalnya, dan I want to say that 6 really what I want to say that expertise berbicara tentang tesis case and project based learning. Jadi mungkin saya karena ini sudah jam 10 dan kita ada beberapa terhambat, jadi saya ingin memfokuskan gitu ya berkaitan dengan manajemen waktu, karena memang bicara case method ini Bapak Ibu semua adalah memang sebuah desain inovasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan kita, kemudian dan ini terbaru sekali, dan kita sebenarnya memang diwajibkan untuk mengupdate dan LPS kita sekarang diwajibkan untuk mencantumkan case method project. Sebagai orang hukum sebenarnya ini sudah biasa ya. Tetapi bagaimana mempromosikan ini ya? Mungkin saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu Irwati untuk menyampaikan berkaitan dengan bagaimana penyusunan rencana pembelajaran berbasis case method dan project. Dipersilakan ya. Terima kasih banyak for kind introduction Pak Surya Anom sebagai moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk men-share sedikit pengalaman saya terkait problem based learning di Universitas Padjadjaran. Saya ucapkan terima kasih pertama pada jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, yang terhormat Bapak Dekan Dr. Agus Prihartono, SHMH, terima kasih atas undangannya, kemudian kepada para wakil dekan, terkhusus pada Ketua Bidang Hukum Internasional Bapak Dr. Hilton SHMH yang telah mengontak saya dari awal, kemudian memberikan kesempatan saya untuk share di hari ini, kepada Bapak Ibu dosen, kolega di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan
saya di sini melihat beberapa rekan saya, sebenarnya ada Pak Efri, sahabat saya ketika sedang menempuh pendidikan di Unpad, semoga selalu sehat Pak Efri. Kemudian juga Bapak Belardo ini sebenarnya salah seorang mahasiswa kami yang kami andalkan ketika kami menerapkan PBL di Fakultas Hukum Unpad. Jadi beliau sebenarnya sudah mempunyai pengalaman awal terkait dengan PBL, jadi mungkin ke depannya beliau yang bisa lebih banyak men-share terkait dengan PBL karena dia merupakan pelaku dari PBL itu sendiri. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada kesempatan hari ini izinkan saya ingin men-share beberapa pengalaman saya terkait problem based learning yang diterapkan di Fakultas Hukum Unpad. Mungkin sebagai informasi awal, problem based learning ini merupakan salah satu metode yang pernah dilaksanakan oleh Departemen Hukum Internasional khususnya dikarenakan merupakan bagian dari proyek yang dikerjakan bersama-sama dengan University of Maastricht di Belanda atas dana penelitian dari Nuffic. Jadi kami sudah memulainya ini di tahun 2015, kami mempersiapkan merubah beberapa mata kuliah hukum internasional menggunakan metode PBL selama kurang lebih 2 tahun. Baru kemudian pada tahun 2017 kami mencoba menerapkan ini pada beberapa mata kuliah. Tentunya dari pelaksanaan penerapan menggunakan metode PBL ini kami mendapatkan berbagai macam feedback, evaluasi yang mungkin nanti saya akan coba share bagaimana perkembangan dari penggunaan metode ini di Fakultas Hukum Unpad. Saya izin men-share materi saya di hari ini. Baik, jadi sebagaimana topik besar ya dari workshop ini yang berbicara mengenai penyusunan rencana pembelajaran yang berbasis case method dan project base khususnya di bidang hukum internasional, maka saya akan memfokuskan pada salah satu metode pembelajaran yang kami gunakan dan saya akan mencoba men-share-nya terkait dengan penggunaan problem based learning. Jadi secara umum apabila boleh saya memberikan gambaran secara general bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok dari metode konvensional dan PBL. Kalau metode konvensional memang kita akan memungkinkan dosen untuk mengadakan perkuliahan dengan jumlah mahasiswa yang besar. Jadi memang untuk metode konvensional ini pasti akan didominasi oleh salah satu pihak saja, yaitu misalnya dosen yang akan mengajar, sementara keaktifan dari mahasiswa itu sangat terbatas. Jadi dosen akan lebih aktif memberikan materi dan juga pasti mahasiswa juga hanya sebagian saja yang aktif. Sementara kalau metode problem based learning atau PBL ini memang didesainnya metode ini digunakan untuk kelompok kecil. Jadi idealnya ada sekitar 15 sampai 20 orang saja di satu kelas yang menggunakan metode PBL, karena memang di sini yang poin yang harus diperhatikan adalah demi berlangsungnya perkuliahan dengan metode PBL yang aktif adalah mahasiswa. Justru dosen yang berperan sebagai tutor ini sifatnya sangat dibatasi, karena semakin banyak intervensi yang dilakukan oleh dosen, maka misi melaksanakan PBL ini sebenarnya justru bisa dibilang akan kurang tercapai. Komunikasi juga akan dua arah, maksudnya adalah tutor hanya sebatas mengarahkan di bagian akhir, tapi semua mekanisme yang berlangsung ketika disebut, kita membuat bahasanya kalau PBL bukan kuliah tapi tutorial, jadi ketika sesi tutorial ini memang semua mahasiswa itu harus berbicara secara aktif. Ini juga yang mungkin yang mendasari kenapa ada keinginan pada waktu awal kita membangun proyek atau menjalin proyek dengan
Mastery University adalah memang Mastery University pada waktu itu mereka berhasil mengembangkan metode ini di universitas mereka, khususnya di Fakultas Hukum. Dan ketika mereka sudah melakukan evaluasi kurang lebih hampir 3-5 tahun, mereka melihat ternyata lulusannya pada waktu mereka sudah bekerja, ternyata mereka banyak, konon katanya dari pihak masternya juga, karena mereka itu lebih mendapatkan posisi yang lebih baik di pekerjaannya, karena ada soft skill yang memang dilatih ketika proses PBL ini. Jadi program based learning ini sebenarnya memang merupakan salah satu metode mengajar atau teaching methodology yang intinya mengharuskan siswa itu lebih aktif dan mereka sudah terbiasa untuk menghadapi permasalahan dan mencoba untuk mencari problem solving dari permasalahan yang mereka hadapi. Di sini dari awal sebenarnya idenya adalah mereka harus berpikir kritis. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu akan menemukan bahwa tidak mudah sebenarnya mengharapkan atau berekspektasi bahwa mahasiswa di semester 3 atau semester 4 sudah mempunyai skill ini. Sehingga ini yang nanti jadi pertimbangan juga saat ini kami tidak menerapkan PBL secara murni. Itu apa nanti mungkin di akhir saya akan memberikan sedikit share. Nah, jadi kembali lagi intinya di PBL ini ketika siswa atau ketika mahasiswa itu dihadapkan pada permasalahan, maka mereka akan menggunakan knowledge mereka yang mereka punyai sebelum mereka melakukan riset. Jadi nanti ada tahapan di mana siswa itu seolah-olah dalam kondisi yang kepalanya itu kosong. Kemudian mereka hanya menggunakan prior knowledge atau pengetahuan yang mereka punya, kemudian mereka harus menghadapi permasalahan, apa yang akan mereka respon dari permasalahan tanpa mereka berkesempatan untuk membuka buku misalnya. Mereka diharapkan tidak membaca terlebih dahulu, tapi mereka menggunakan prior knowledge. Misi lainnya sebenarnya, ya mungkin ini sekalian saya sebutkan key point dari PBL ini. Pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa ini memang dihadapkan pada permasalahan. Jadi skill yang diharapkan mereka bisa problem solving, at the same time, kita para pengajar itu diharapkan bisa membuat atau meng-create suatu permasalahan yang memang challenging, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk atau dalam model kasus. Kalau tidak saya salah memahami informasi yang saya dapatkan dari Mas Belardo, mungkin saya nyebutnya Mas aja ya, kalau Bapak kayak ketuaan. Jadi kalau tidak salah di bidang hukum internasional sudah terbiasa menggunakan referensi kasus-kasus yang terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, ketika kita bicara problem based learning atau mungkin kalau di Unpad kita punya mata kuliah case study atau studi kasus. Jadi biasanya kita juga dihadapkan pada kasus hipotesa atau kasus hipotesis. Nah, ketika mereka dihadapkan pada permasalahan, maka skill yang harus dibangun oleh para pengajarnya adalah skill untuk menyusun kasus. Jadi memang biasanya rata-rata kalau di kami ini yang muda-muda ini, yang para generasi muda ini, biasanya mereka rajin dan juga kreatif. Jadi kalau mungkin Mas Belardo pernah punya pengalaman dari semua dosen ini yang ada di Fakultas Hukum Unpad, yang ada kita di Unpad, itu kesukaannya berbeda-beda. Ada yang suka Naruto, ada yang suka Avenger, kemudian ada yang suka apa. Jadi kesukaan itu masing-masing itu dimasukkan dalam kasus-kasus yang mereka buat. Jadi mungkin Mas Belardo masih ingat, jadi ada yang menyebutkannya negara api, negara angin, negara air, kemudian ada yang menyebutkan Thor bertemu dengan tokoh-tokoh Avenger. Jadi memang kreativitas juga dituntut dari pengajar ketika creating kasus hipotesis. Tapi diharapkan poin-poin lainnya selain permasalahan yang sudah dari awal disampaikan kepada para mahasiswa, dari sini juga sebenarnya soft skill yang berusaha untuk ditanamkan ke para mahasiswa adalah memang mereka
akan mempunyai kemampuan, mereka harus belajar aktif. Kenapa? Karena tidak ada sesi ngajar. Jadi dosen tidak dalam posisi mengajar, menerangkan materi. Justru mereka yang harus mencari tahu ini materinya tentang apa yang di-trigger dari kasus yang diberikan. Selain mereka juga harus belajar aktif, mereka harus berpikir kritis. Ada juga skill lain ketika mereka harus mampu memanage di kelompok kecil, mereka memanage komunikasi dengan anggota atau dengan teman-temannya. Jadi mereka harus punya skill untuk komunikasi yang baik, mereka mampu bekerja sama karena nanti dalam prakteknya si tutorial ini nanti akan terlihat sebenarnya tipe dari mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang tipenya dominan, ada yang tipenya dia suka mendominasi atau dia menganggap pendapat dia itu yang paling benar. Ada juga yang dia mencari aman dan sebagainya. Nanti seiring dengan ini nanti tutor akan melihat atau para dosen akan melihat bagaimana sebenarnya gaya dari mahasiswa. Mungkin key point lain yang diharapkan yang muncul dari PBL ini adalah dalam proses PBL ini memang prosesnya tidak instan. Maksudnya adalah mereka akan diberikan kesempatan, ada dua kesempatan. Maksudnya adalah setiap topik yang dibahas itu mereka ada yang namanya pre-discussion, itu mereka belum mempunyai pengetahuan apapun, menggunakan prior knowledge aja, mereka akan diajarkan untuk berpikir secara sistematis. Mereka akan diajarkan untuk memilah-milah dari satu kasus, mereka akan diajarkan untuk memilah masalah, mana yang memang jadi permasalahan utamanya, mana yang bukan, karena biasanya di kasus itu dosen senang memberikan bumbu-bumbunya justru ya dikasih micin, dikasih merica dan sebagainya, sehingga sebenarnya fokusnya bukan ke masalah utamanya, tapi itu merupakan seni dari kita membuat kasus hipotesis, jadi harus banyak bumbunya dan sebagainya. Sama-sama membreakdown permasalahan yang sudah dikolek dari teman-temannya, kemudian diklasifikasikan masalahnya. Biasanya tutor itu pasti akan ikut campur di proses yang keempat ini, klasifikasi masalah. Karena ketika ada mahasiswa menyebutkan ini terkait dengan bagaimana tanggung jawab dari belligerent untuk memberikan ganti rugi. Nah, di sini tugasnya tutor untuk menyatakan bahwa kalau bicara ganti rugi, nanti ini konteksnya tidak spesifik akan bahas mengenai subjek hukum internasional. Justru yang harus diakses adalah apakah misalnya BLA itu memang telah memenuhi syarat sebagai belligerent. Karena ketika mahasiswa ini kan pasti sudah sebelum ini kan pasti sudah bicara mengenai subjek hukum internasional negara. Kemudian mereka pasti sudah bicara mengenai personalitas hukum, pengembangan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mereka sudah paham itu pasti. Jadi ketika ke sini, ketika sudah masuk ke subjek hukum internasional non negara, maka mereka ketika melakukan klasifikasi masalah ini biasanya tutor akan sedikit ikut campur, memastikan bahwa memang benar arahnya sesuai dengan yang diharapkan. Nanti di bagian selanjutnya nanti akan saya coba jelaskan dari sisi kita dosen yang membuat kasus hipotesis. Setelah diklasifikasikan masalahnya, baru nanti kita menyusun yang namanya learning objective. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan RPS, biasanya dalamnya kan ada tujuan instruksional khusus misalnya. Dan learning objective adalah itu poin-poin bahwa apa yang harus didapatkan dari materi yang disampaikan di hari itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita menyusun rencana materi pembelajaran dengan berbasis PBL, jadi ada dua model sebenarnya yang kita ketahui dalam problem-based learning adalah yang dinamakan problem task dengan study task. Jadi dua tipe ini merupakan bagian dari problem-based learning. Yang satu ini memang di mahasiswa itu di offer
dengan suatu permasalahan, kemudian mereka harus melaksanakan tadi proses pre-discussion dan discussion-nya, tapi ada juga yang namanya study task. Kalau study task ini biasanya lebih mengarahkan, sudah diarahkan mahasiswa. Jadi sudah diarahkan misalnya cari tahu mengenai teori suksesi negara, atau misalnya cari tahu mengenai clean slate teori atau doktrin continuity misalnya. Jadi memang mereka sudah diberikan clue dari awal, tapi tidak semua modul yang kita berikan atau manual yang kita berikan itu terkandung study task. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang memang tidak memungkinkan buat kita untuk memberikan kasus, atau misalnya kadang-kadang dosen ini kayaknya lebih pertimbangan dari tim, misalnya ini sepertinya akan lebih bagus kalau mereka melakukan riset sehingga nanti modelnya seperti seminar misalnya. Jadi nanti biasanya akan ada keputusan bersama, topik ini akan lebih baik menggunakan problem task atau study task. Nah ini mungkin lebih memberikan tips untuk dosen atau kita sebagai tutor ketika merancang materi mata kuliah yang berbasis PBL. Jadi misalnya saya memberikan contoh topik dari mata kuliah, salah satu topik di mata kuliah hukum internasional yaitu subjek hukum internasional. Pertama-tama mungkin yang kita lakukan adalah apa tujuan pembelajaran dari kita mahasiswa mempelajari subjek hukum internasional. Ketika kita sudah mengetahui bahwa mahasiswa di sesi ini mereka harus misalnya memahami bagaimana syarat terbentuknya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo misalnya. Kemudian mereka bisa menjelaskan, jadi mereka bisa menjelaskan apa itu unsur dari defined territory misalnya, mereka bisa memberikan penjelasan mengenai dimaksud dengan population atau syarat-syarat yang terdapat dalam Konvensi Montevideo. Kemudian mereka juga bisa mengumpulkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban negara. Ketika kita sudah mengetahui apa itu tujuan dari pembelajaran, barulah kita merancang yang dinamakan dengan problem task. Jadi dari tadi misalnya ini contoh yang saya ambil mungkin yang lumayan basic yang biasanya diberikan di sebelum UTS. Jadi berdasarkan Konvensi Montevideo kita akan melihat pasti ada unsur wilayah misalnya, ada luas wilayah berapa, ada jumlah penduduk atau population, kemudian ada pemerintahannya, kemudian ada biasanya kalau bicara suatu negara maka tidak lepas dari unsur pengakuan. Padahal pengakuan itu bukan syarat terbentuknya suatu negara, tapi pasti ada. Ini bisa dijadikan salah satu distraction dari problem task yang dibuat. Nah, dari yang tadi kita sudah mengetahui poin-poin yang harus kita bahas di problem task, barulah kita mengarang, Bapak Ibu. Mengarang bebas. Tapi tidak semuanya bebas ternyata. Kalau misalnya salah satu trik yang biasanya kita lakukan, kalau misalnya kita kadang-kadang kan merancang suatu hipotetis atau kasus hipotesis itu kan tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kadang kita akan memiripkan dengan kasus-kasus yang familiar oleh kita atau yang sudah terbiasa kita gunakan ketika kita mengajar hukum internasional atau mengajar topik-topik mata kuliah lain, misalnya hukum laut atau hukum humaniter, pasti ada kasus-kasus basic yang bisa kita pakai, misalnya kasus Western Sahara, kasus Anglo-Norwegian, dan sebagainya. Kadang kita mengadopsi model dari kasus tersebut, kita masukkan dalam kasus hipotesis. Tapi bisa juga misalnya kita mengarang ini kan memang butuh effort awal sebenarnya. Jadi awalnya kita memang membutuhkan waktu, tapi dengan mempunyai model problem task ini sebenarnya untuk 1-2 tahun ke depan ini bisa digunakan secara berulang. Mungkin nanti triknya juga harus kita kuasai bagaimana biar mahasiswa tidak meng-copy paste pekerjaan kelasnya misalnya. Itu juga ada hal-hal tertentu yang bisa kita rubah. Nah, balik lagi dari yang tadi tujuan pembelajaran, kita terjemahkannya dalam bentuk problem task dengan memasukkan poin-poin yang harus kita masukkan dari tujuan pembelajaran. Karena pada akhirnya mahasiswa itu harus menjawab pertanyaan ini. Ada instruksi.
instruksi ini idealnya di PBL yang pure PBL ini nggak diberikan. Mungkin Mas Belardo masih ingat dulu kita nggak pakai kayak begini ya, Mas Belardo nggak pakai arahan harus menjawab apa. Dulu pada waktu PBL ini pertama kali di-establish, mahasiswa benar-benar diberikan kebebasan dan untuk menentukan arahnya kemana. Tutor itu yang tutor itu jadi kayak bentengnya. Oh bukan ini, harus ke sebelah sini. Jadi memang waktunya akan lebih lama sesinya itu, sesi untuk pre-discussion, karena mereka benar-benar harus diarahkan untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Modifikasi yang kita lakukan dari tahun 2017 sampai hari ini adalah kita membentuk instruksi. Instruksi ini kenapa kita bentuk? Karena ternyata mahasiswa semester 3 itu belum bisa kita harapkan bisa menjawab atau bisa menemukan permasalahan sebagaimana halnya mahasiswa yang udah di dalam posisi semester 7 dan 8. Ini yang sulit, karena ketika message-nya datang dari University of Maastricht, mereka ini menerapkannya pada mahasiswa semester 6 dan 7. Sementara di kita, hukum internasional itu diberikannya di semester 3 atau semester 4. Sehingga modifikasi yang kita lakukan saat ini adalah kita memberikan instruksi. Jadi yang tadi sudah kita buat, maka kita meminta para mahasiswa untuk menjawab ini. Apakah tadi misalnya dari problem task ini, apakah misalnya Paradin dapat dikategorikan sebagai negara, kemudian klaim atas negara boleh atau tidak, kemudian apakah Paradin dan Yazi bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Jadi ketika mahasiswa membuat report yang nanti akan disampaikan ketika sesi tutorial atau discussion, arah mereka sudah jelas. Ini yang sebenarnya disebut sebagai bukan pure PBL, karena PBL itu diharapkan mahasiswa menemukan sendiri. Tapi kita hasil evaluasi kami setelah 2 tahun berjalan, kita tidak bisa membiarkan mahasiswa tanpa arah. Akhirnya kita modifikasi ini menggunakan instruksi. Kemudian ada juga yang tadi kan modelnya model problem task. Jadi kasus, mereka dihadapkan pada kasus. Nah, ada juga beberapa topik yang menurut pendapat para dosen, menurut kami ketika kami diskusikan, ini akan lebih baik apabila modelnya dengan model study task. Jadi kalau study task, itu biasanya akan langsung arahannya mereka harus mencari tahu tentang apa. Contohnya misalnya ini dalam topik hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Tujuan pembelajarannya apa? Berarti kita harus breakdown dulu. Ini dosen yang merancang mata kuliah dengan PBL ini kita harus breakdown. Jadi dari topik hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang diharapkan adalah mereka mengetahui teori-teori yang terkait dengan hubungan internasional dengan hukum nasional. Berarti kan mereka harus tahu teori dualisme, monisme primat nasional, internasional. Intinya itu yang harus mereka dapatkan. Kemudian juga selain itu mereka harus bisa menjelaskan misalnya bagaimana praktek-praktek di negara, misalnya di Inggris mereka menganut doktrin inkorporasi misalnya, atau international law is the law of the land, atau misalnya di Amerika ada yang namanya self-executing dan non-self-executing agreement dan sebagainya. Kemudian spesifik misalnya kita ingin juga mahasiswa mengetahui bagaimana praktik Indonesia terkait hubungan internasional dan hukum nasional. Nah, dari topik yang hubungan antara hukum nasional dan internasional ini, kita akan membentuk study task. Nah, kalau study task seperti ini, akan langsung diberikan arahannya, mereka harus mencari tahu tentang apa. Jadi misalnya diberikan satu statement dulu menurut salah satu ahli, bahwa pada prinsipnya ada 2 teori utama, teori monisme dan dualisme. Dulu yang dinamakan dengan pure PBL itu hanya berhenti sampai di sini.
mahasiswa ketika sesi pre-discussion itu dari statement ini mereka harus menemukan apa yang harus saya cari. Itu membutuhkan waktu. Jadi memang kita harus sabar kalau kita mau menerapkan Pure PBL karena kita berharap mereka berani mengungkapkan, menggali pengetahuan mereka. Pure PBL itu hanya sampai sini. Jadi kalau misalnya kita masih membaca dari statement yang satu paragraf ini, mereka harus memunculkan pertanyaan, karena nanti pertanyaannya kan diklasifikasi. Jadi kemungkinan yang muncul misalnya, apa yang dimaksud dengan teori monisme dan dualisme? Pasti itu pasti muncul, karena di sini sudah disebutkan oleh kita. Kemudian yang kedua misalnya implementasi dalam praktek negara, itu yang selanjutnya. Nah, melihat bahwa ini ternyata mahasiswa seringkali kurang cepat atau mereka lama dalam memutuskan apa yang harus dicari, akhirnya kami melakukan modifikasi. Modifikasinya adalah kami akhirnya di modul-modul sekarang kami memasukkan instruksi. Makin enak lagi sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak perlu lagi repot-repot memikirkan sendiri apa permasalahannya. Jadi dari pertanyaan dari statement yang di atas ini, maka langsung mereka diberikan instruksi. Mereka harus mencari tahu mengenai teori monisme, dualisme, kemudian bagaimana perbandingannya, kemudian bagaimana penerapan di berbagai macam negara, kemudian juga bagaimana hubungan hukum internasional dan nasional ini di Indonesia. Jadi langsung. Nah, poin yang harus kita, yang mungkin menjadi added value buat mahasiswa, tetapi memang menjadi tugas dari kita dosen atau tutor untuk memeriksa. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan di kita ini mahasiswa hukum internasional setiap tahunnya jumlahnya 400. Dosennya karena terbatas, kita biasanya itu mengampu sekitar 100 orang per kelas. Tasnya ada 10 dari 100 orang. Jadi bisa dikali berapa ya? Berapa yang harus kita periksa? Itu sempat menjadi permasalahan buat kita juga, karena report itu idealnya dari teori atau metode PBL murni itu, report itu harus kita assess dan kita harus sampaikan itu di minggu depannya. Jadi kalau misalnya ada 100, kita harus pilah menjadi sekitar 4 kelompok. Waktu itu kita tidak sanggup sampai 15, akhirnya kita bagi menjadi 25. Nah, dari situlah, dari beberapa praktek yang pernah kita lakukan, akhirnya memang ada catatan penting yang buat kami untuk evaluasi bahwa memang PBL ini idealnya dilakukannya di kelas kecil. Jadi pada waktu berapa semester ke depan memang berapa semester ke belakang maksudnya, yang menjadi pilot project ini mata kuliah hukum internasional, yang kebetulan jumlah mahasiswanya banyak, sekitar 400 orang. Pada waktu itu, karena bagian dari project, kami kan tidak bisa menolak pilihan dari University of Maastricht meminta mata kuliah hukum internasional sebagai pilot project-nya. Konsekuensinya adalah akhirnya kami dosen ini bisa mengajar 4 kelompok yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Jadi mungkin kalau saya hitungannya 4 SKS, itu kita bisa sampai 8 SKS kita bagi. Setelah ini berlangsung kurang lebih sekitar 2 tahun, akhirnya kita khusus untuk mata kuliah hukum internasional, kita melakukan modifikasi, jadi tidak pure PBL yang kita gunakan. Tapi untuk mata kuliah yang jumlah mahasiswanya sedikit, kita terapkan pure PBL. Jadi untuk mata kuliah hukum humaniter misalnya, atau hukum perjanjian internasional sebelum berubah. Jadi perjanjian internasional sekitar 2 tahun yang lalu itu masih menjadi kekhususan hukum internasional, tapi mulai tahun lalu ini menjadi wajib fakultas, sehingga memang balik lagi mata kuliahnya ini diikuti oleh sekitar 400-an mahasiswa. Tapi untuk kelas-kelas kecil itu kita masih bisa menerapkan PBL.
karena jumlahnya sedikit, maka akan lebih terkontrol mahasiswa ketika mengerjakan tasnya, ketika melakukan tutorialnya. Jadi memang akan terevaluasi dengan baik, anak-anak mahasiswa juga terlihat perkembangannya, dan itu memang kita bisa evaluasi beberapa mata kuliah, ada improvement dari mahasiswa, soft skill-nya terutama. Dari yang nggak bisa bicara sama sekali, akhirnya mereka berani untuk bicara. Dari yang tadinya mereka tidak terbiasa menyusun laporan, karena kalau PBL ini kan mereka harus membuat laporan setiap minggunya. Jadi laporan itu berkisar di 10 sampai 15 halaman setiap minggunya dari satu topik. Tapi mereka menjadi terbiasa untuk menulis, dan ini ternyata memudahkan ketika mereka mengerjakan tugas akhir. Terlihat anak-anak lulusan PBL atau anak-anak alumni PBL ini, mereka sudah terbiasa citation. Mereka sudah terbiasa buka jurnal internasional. Mereka sudah terbiasa membuat paper dengan struktur yang baik. Jadi memang ini bisa dibilang investasi jangka panjang. Jadi bukan instan, saat ini juga kita bisa lihat hasilnya, dan memang effortnya dari kita, dosen atau tutor ini memang di awal itu berat, tapi kita akan mendapatkan hasilnya mungkin beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk penyusunan materi PBL ini memang membutuhkan kreativitas dan waktu yang cukup banyak di awal penyusunan. Maksud tadi untuk beberapa orang mungkin menyenangkan ketika kita harus membuat kasus hipotesis yang menghayal menggunakan nama siapa dan sebagainya, tapi kita kan harus tetap mengkontekskannya dalam materi yang akan disampaikan. Tapi ada juga beberapa dosen yang memang hal-hal yang membuat kasus dan sebagainya dia kurang mahir misalnya, kemudian akhirnya meminta bantuan kami atau yang lebih muda untuk tolong dibantu membuat rancangan kasusnya. Keuntungan yang lain juga sebenarnya si problem task ini kan sebenarnya kita bisa membuat lebih adaptif dengan kondisi sekarang. Misalnya ada beberapa kasus kita membuat kasus hipotesisnya dengan melihat kondisi batas wilayah antara Israel dan Palestina misalnya, yang dahulu berdasarkan sejarah itu Palestina masih besar, tapi sekarang itu ternyata sudah mulai mengecil wilayahnya. Jadi sebenarnya kita bisa cukup adaptif dengan melihat kondisi yang real ada, kemudian kita coba masukkan dalam kasus hipotesis. Dan ini yang sebenarnya sulit, yang bagian terakhir adalah apabila memang tujuan utamanya kita menggunakan PBL adalah untuk mendorong keahlian-keahlian yang diharapkan dari mahasiswa untuk muncul, memang peran dosen di sini harus terbatas. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak melakukan intervensi ketika sedang sesi tutorial. Hanya catatan tambahan dari saya dan juga untuk memperlihatkan bagaimana di Fakultas Hukum UNPAD kita menerapkannya. Ketika kita awal ini menerapkan di tahun 2016, 2017, kemudian kita evaluasi 2 tahun, 3 tahun kemudian, ternyata memang pembulatan materi itu masih perlu. Jadi yang miss dari proses PBL ini adalah siswa kadang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembenaran atas pemahaman. Dan ini yang harusnya dibulatkan oleh dosen. Sehingga akhirnya sekarang kami mengadaptasinya dengan cara ada sesi di awal memberikan arah, di sesi di tengah-tengah sebelum UTS itu membulatkan materi yang sudah mereka dapatkan dari awal hingga UTS, biasanya kuliah umum, diberikan pemaparan lagi, pembulatan materi, kemudian mereka mendapatkan materi lagi, tutorial lagi, sehingga akhir semester. Di akhir semester itu harus ada kuliah umum lagi untuk membulatkan materi. Karena tetap harus ada message yang disampaikan ke para mahasiswa untuk memastikan bahwa pemahaman mereka benar. Jadi kita tidak mau mereka selesai PBL, selesai mata kuliah, tapi mereka tidak yakin apakah benar atau tidak pemahaman mereka. Sementara ini di Murni PBL tidak ada seperti ini. Jadi kita mengadaptasinya dengan memasukkan sesi kuliah umum atau sesi pembulatan materi. Dan saat ini di beberapa mata kuliah memang sudah mulai digunakan secara full dan juga modifikasi
Modifikasinya misalnya untuk beberapa mata kuliah yang jumlah mahasiswanya banyak, ya kita memodifikasinya dengan ada beberapa bagian yang memang membutuhkan keaktifan mahasiswa dan memungkinkan, maka kita menggunakan itu metode PBL. Tapi untuk yang pembulatan, kemudian kuliah awal, itu biasanya kita modifikasi juga dengan menggunakan kuliah umum. Jadi ada kita berusaha membalanskan antara PBL atau problem based learning yang diharapkan mengaktifkan mahasiswa, tapi juga kita tidak melupakan peran dosen untuk tetap mengarahkan pemahaman mahasiswa untuk di berbagai mata kuliah, terutama di HI ya, mata kuliah hukum internasional. Mungkin itu saja yang saat ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya untuk steps dari PBL sendiri ini memang tidak bisa, sedikit sulit kalau kita hanya melalui virtual, karena biasanya ketika kita berdiskusi merancang itu nanti akan ada diskusi lebih dalam, kemudian nanti ada role play-nya, jadi memang itu membutuhkan continuity. Jadi mungkin nanti selanjutnya Bapak dan Ibu bisa, apabila ingin memang merancang dengan metode PBL, ini bisa dilakukan secara bertahap dari mulai penyusunan tasnya, kemudian role play-nya, untuk memastikan memang pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dan ya sesuai dengan teori dari PBL sendiri yang diharapkan, tentu dengan modifikasi disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau membutuhkan klarifikasi, saya persilakan untuk bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Surya, saya kembalikan lagi ke Pak Surya. Baik Bapak Ibu, untuk semua yang bertanya, ini kita sudah mengunggah kesempatan ini dan tersebut Every, Pak Belado, dan saya juga ada posisi Pak Belado kita semuanya. Jadi tadi ada pada Naruto dan Sahabatkan Kopi. Jadi menarik sekali ini yang disampaikan oleh nah Bapak Ibu dan mahasiswa, terutama yang offline dan online, memang kalau mungkin saya lebih sedikit ya, rumah itu bisa berkaitan dengan PBL ini rupanya di tempat sendiri ini belum begitu menyeluruh ya. Jadi ada beberapa memang. Nah ini juga kita lihat bahwa kita harus segera membuat yang namanya PBL ya, MPS, project tadi rupanya kita melihat dari berdasar beberapa nilai ini banyak cara-cara yang harus kita hadapi di antaranya. Kalau kita bicara PBL, rupanya yang mau grup itu bisa dilakukan. Ya, begitu ya kalau memang kita langsung diberikan semester bawah, semester awal agak susah juga gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bu Dina, saya lihat di media ini tidak ada. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan ruangan ini untuk menyampaikan. Silakan Pak Dr. Fajar dulu, kemudian Pak Every. Saya akan kesempatan Pak Dr. Fajar dulu. Orangnya tidak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebetulnya yang saya tanyakan tadi halo Bu, jelas? Rada menggaung Pak, karena apa tadi menggaung suaranya gimana? Halo Bu, jelas, ya Bu? Bisa Pak, jelas.
Terima kasih pertanyaan. Apa namanya? Kita ini kan kelasnya jumlahnya banyak. Nah, seperti tadi ada beberapa penting. Strateginya itu bagaimana kalau misalkan harus dibagi itu seperti apa? Kalau tidak dibagi juga bagaimana? Kalau misalkan dibagi kan akan menambah waktu untuk kita mengajar kepada mahasiswa atau begitu. Kalau misalkan ada 50 mahasiswa, misalkan dibagi apalagi tadi itu mengatakan idealnya itu maksimal 15, 50 dibagi 15 itu kan sudah 3,5 sekian. Berarti itu sudah 3 kelas. Nah, sedangkan kita mengajar kan ada batas waktunya. Kemudian juga ada batas jumlah ruangan yang sangat terbatas. Yang kedua, kalau misalkan ini akan diterapkan kepada mahasiswa itu ya dimulainya dari semester berapa? Karena kalau semester 1, 2 itu kan masih sangat basic ceritanya. Nah, apakah dimulai dari semester 3, 4 atau seperti apa dan bagaimana? Nah, satu lagi karena kita saat ini masih sistemnya online, apakah itu efektif gitu? Diterapkan sistem PBL ataupun sistem yang lain? Nah, itu saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sambut dulu ya, ada kemudian ini kita mungkin Pak Kevin, Pak. Bisa Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Evi, apa kabar? Jumpa lagi tuh kira. Iya Pak. Nah ini itu bagian saya kira baru pertama itu. Nanti saya minta nomornya dari Pak Pagi. Tadi saya bisiki, saya langsung enggak. Tiga baru mau nyari saya, namanya hilang. Hilang. Jadi memang sudah ditakdirkan hari ini. Kira menarik sekali yang disampaikan. Ini sebenarnya kalau saya tahu, ini kan kita bicara tentang apa namanya metode ya. Selain metode sebenarnya ada instrumen. Instrumennya ya mungkin kalau kita online itu ya mungkin ya sudah sebagainya. Metode yang disampaikan ini sebenarnya ini cukup menarik dan memang sebenarnya sudah saya lakukan. Cuma saya baru menemukan pelaksanaan benar dari apa yang Pak Pagi ini bisa dilaksanakan. Yang menariknya adalah ketika justru ini muncul pemahaman tentang berbasis metode dan produktif learning di saat-saat pandemi. Artinya begini, kalau dengan model pembelajaran seperti ini justru memang tepat di saat online karena tadi saya katakan kita ini membutuhkan pembelajaran yang sifatnya mahasiswa ya. Kebetulan kalau saya tadi dengan mata kuliah saya kan mata kuliah pemasaran. Mata kuliah pemasaran itu sebenarnya sudah dari dulu kita bicara tentang di situ kita lontarkan. Tapi saya juga berpikir yang pertama adalah bukan yang stabilitas ya, tapi yang apa namanya tadi kita berikan kasus mahasiswa itu awalnya nggak paham. Karena saya tidak bisa mengukur apakah karena kita di semester 3 ini mereka di semester 1 seperti apa. Saya berikan apa namanya putusan hakim untuk melihat apa yang bisa dia apa namanya dia bisa gali kemudian bisa dia terjemahkan. Namun sebelumnya saya berikan gambaran dulu bahwa yang disebut dengan putusan ini dalam putusan itu ada pihak-pihaknya. Apakah pihak-pihaknya itu cocok sebagai mempunyai posisi sebagai legal standing? Misalnya kalau tadi hukum penjelasan itu seperti hukumnya. Nah ini sebenarnya kita sampaikan. Hanya persoalannya tadi kalau menurut kita ini kalau waktu bisa bertemu sebenarnya. Kalau lewat apa namanya itu mungkin ada terbatas. Tapi dengan adanya metode seperti ini maka dengan kelembagaan mereka bisa diskusi dengan temannya. Jadi masalahnya adalah kita belum tahu diskusi mereka seperti apa ini anak-anak. Pikiran saya apakah ini ada mahasiswa yang belum aktif atau yang mungkin barangkali kalau kita kasih model itu ada yang titip nama dan sebagainya kita nggak tahu. Inilah yang membuat kita agak kesulitan untuk
melihat sejauh mana cakupan mahasiswa itu memahami sepenuhnya materi yang kita berikan. Jadi itu aja yang ingin saya tanyakan. Bagaimana pihak positif? Nah, mungkin kalau dengan adanya ujian plus sebenarnya evaluasi ya hasil pembelajaran itu. Nah, cuma kita melihat peran serta mahasiswa yang aktif demikian rupa itu bagaimana, siapa saja itu mungkin kesulitannya di situ. Saya rasa itu bila kesempatan saya bisa bertemu lagi. Semoga sehat selalu. Salam berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti malamnya. Baik, ini Bu Dr. kita semuanya jadi yaitu Pak Fajar dan Mas Erwin. Ya, Pak Beliau berkaitan tadi ada universitas, dia berapa memang berada di mereka soal yang pada saat kondisinya memang online apa ya. Kemudian tadi Pak Ekstri juga tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya kita baik HI maupun program yang ada di Perhubung itu kita sebenarnya secara tidak sadar sudah memahami dengan KSS itu ada tetapi dari kondisi seperti ini tadi memang pertama inilah yang diberikan mahasiswa. Terima kasih banyak Pak Surya. Mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaannya dengan tepat karena sedikit sulit ya kalau di Zoom mungkin jelas ini karena ini, jadi mudah-mudahan saya menangkap pertanyaan dengan jelas. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan yang trik dan tipsnya atau strategi untuk memanage waktu ketika melaksanakan PBL. Jadi memang balik lagi Pak, tantangan yang paling berat buat kita ketika pertama kali kita menerapkan PBL ini adalah ekspektasi dari partner kita yang ini diterapkan di mata kuliah hukum internasional. Hukum internasional itu mata kuliahnya mahasiswanya itu banyak. Jadi pada waktu itu fasilitas yang diberikan oleh project ini adalah mereka membuatkan ruangan, Pak. Sampai mereka membuatkan ruangan untuk kapasitas 15 orang. Tapi tetap permasalahan yang kita temui adalah kita itu punya waktu 4 SKS untuk mengajar hukum internasional. Sehingga gimana caranya kita bisa mengajar 100 orang dalam waktu 4 SKS. Akhirnya pada waktu itu yang kita carikan solusinya adalah tutor dalam waktu yang bersamaan. Jadi untuk satu grup itu mereka hanya dapat jatah 2 SKS, Pak. Karena mereka ada pre-discussion, jadi 2 SKS, jadi 4 SKS itu mereka dibagi menjadi 2, dengan 2 kelompok yang berbeda. Jadi dalam waktu yang bersamaan, itu tutor itu kita harus mengawasi 2 kelas, Pak. 2 kelas itu kan bersebelahan. Jadi kita bolak-balik tuh lihat. Karena kita juga harus mencatat keaktifan mahasiswa. Itu yang tantangan yang paling besar ketika kita menerapkan ini untuk kelas jumlah mahasiswanya besar. Tapi pada waktu itu kita mensiasatinya 2 SKS itu kita 2 kelompok, kemudian kita bolak-balik di 2 kelompok tersebut. Kemudian 2 SKS selesai, 2 SKS selanjutnya ganti kelompok lagi. Jadi mereka kayak ada 2 kloter gitu, dan itu akhirnya kita tidak bisa sampai 15, akhirnya kita hanya bisa sampai 25 orang per kelompoknya. Nah, itu untuk mensiasati bagaimana agar tetap jatah yang diberikan 4 SKS, ya memang segitu yang harus mereka terima. Jadi penekanannya lebih ke ketika kita mengakses hasil reportnya mereka. Poin yang penting lagi yang harus kita akses adalah bagaimana ketika mereka menyusun jawaban dari permasalahan yang disepakati di minggu yang lalu. Nah, itu yang merupakan kerja keras juga bagi tutor dan dosen adalah kita harus baca satu persatu dan kita harus koreksi. Diberikan feedback. Dan itu kita pernah lakukan seperti itu, dan karena memang it's a part of the project, Pak. Jadi harus kita lakukan itu. Hanya semakin ke sini itu semakin kita modifikasi.
Nah, sekali juga menjawab pertanyaan tadi di semester berapa diterapkannya. Jadi di Unpad sendiri, ketika kita mendapatkan proyek ini, kita juga kan invite mata kuliah lain untuk apabila ada yang mau dijadikan model PBL. Nah, ada beberapa mata kuliah yang memang mereka sudah menerapkan half PBL. Tapi yang murni memang yang kita laksanakan ada di hukum internasional. Hanya hukum internasional memberikan melakukan modifikasi. Nah, justru ketika sedang online ini yang efektif Bapak Ibu. Kalau menurut kita yang kita lakukan ini sekarang, kita menerapkan ini di mata kuliah hukum perjanjian internasional. Sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Efri tadi, kalau tidak salah menangkap sejauh mana misalnya mahasiswa bisa memahami materi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, proses mengawasi atau bagaimana kita mengetahui mereka paham materinya adalah ada di proses ketika mereka membuat report yang kita periksa, kemudian ketika mereka berdiskusi. Nah, dengan sistem online seperti ini, jadi yang kita lakukan begini Bapak Ibu, mahasiswa itu kita bagi misalnya 50 orang nih, 50 orang mereka punya waktu 40 orang misalnya nih, 40 orang mereka punya waktu 4 SKS, berarti 2 SKS itu akan dialokasikan untuk 20 orang. Tapi 20 orang ini masih terlalu banyak. Jadi di Zoom kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita breakout room. Kita bagi dan kita akan berpindah-pindah dari satu kelas lain. Kita perhatikan, kita lihat arah dari diskusinya masih sesuai dengan arah, kita pindah lagi. Justru dengan online buat kita ini lebih mudah. Karena kita bisa buat breakout room, misalnya kita 4 kelas, itu pernah kejadian tahun lalu kita 4 kelas, saya pegang 4 kelompok, satu kelompok itu 10 orang, tapi dengan jumlah yang sedikit hanya 10 ini justru terdeteksi mana yang bicara, mana yang aktif, mana yang enggak. Jadi dengan saya berpindah-pindah selama 2 SKS kedua kelompok ini bolak-balik, saya bisa melihat arah bahasannya tepat atau tidak, siapa saja yang aktif dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan sistem online ini memang kalau melihat keaktifan mahasiswa ini lebih efektif karena kita bisa meminimalisir waktu kita misalnya pindah-pindah kelas 1 dan kelas yang kedua. Hanya memang lag-nya atau misalnya dari hasil findings kita adalah kalau ada mahasiswa nakal ini mereka sebenarnya tinggal copy paste si reportnya. Dari yang kakak-kakak kelasnya, mereka hanya akan copy paste. Tapi ini bisa dievaluasi ketika sesi di kelas. Dengan sesi jumlah yang sedikit, dengan 10 orang, itu akan kelihatan. Kalau mereka reportnya satisfying nih Pak, reportnya ini keren banget nih. Kan kita tinggal lihat ketika di kelas dia bicaranya seperti apa. Nah kadang memang kita tidak bisa menahan diri untuk menginterupsi gitu. Jadi kadang-kadang saya juga tidak bisa menahan diri. Ini maksudnya apa di report kamu seperti ini. Jadi mereka aware bahwa tutor atau dosen itu baca semua reportnya. Dan memang ini luar biasa effortnya Bapak Ibu, bisa dibayangin. Kita mungkin berarti kan kalau ada 100 orang, ada 10 report, 10 tas. Bisa dibayangkan kita mungkin 1000 ya yang kita, tapi kita mensiasatinya dengan tidak menumpuk memang. Jadi kita harus kerjakan minggu ini, reportnya harus kita berikan feedback dan kita usahakan semua dosen memang kita di Google Classroom itu semua catatan kita kembalikan. Ini tidak misalnya alurnya tidak misalnya argumentasinya tidak mendukung statement dan sebagainya. Jadi memang kembali lagi ini untuk para dosen memang a lot of work, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dengan model PBL ini. Tapi memang yang diharapkan outputnya kan, outputnya adalah soft skill yang kita bangun untuk mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa, dan ini mungkin terasa buat kita yang HI ya terutama, ketika mereka sedang mengerjakan tugas akhirnya, lulusan PBL ini kelihatan. Mereka udah terbiasa dengan citation. Mereka nggak pernah mengutip tanpa memberikan citation. Jadi itu yang sebenarnya memudahkan kita untuk beberapa tahun ke depan ketika mereka sedang menulis tugas akhir.
Jadi mereka tidak gagap lagi dengan model citation dan mereka sudah aware dengan plagiarism check dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya respon. Mohon maaf apabila ada yang belum terjawab, mungkin bisa di-highlight. Terima kasih. Bapak Ibu, saya satu kesempatan sesi yang lagi untuk sesi pertanyaan. Untuk orang yang tadi aku sudah mewakili dan tidak tanya pertanyaan lagi. Untuk Pak Habib, ya. Kemudian yang Ibu atau Bapak yang belakang tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk Baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu, saya mungkin begini Bu, tadi kan sudah disampaikan. Hanya saya mau coba beberapa kira-kira dalam konsep PPDB itu dari 16 kali pertemuan dipotong dua, apakah memang itu dimulai pasca PPS? Ada pengayaan materi yang jauh sebelumnya, misalnya dalam pertemuan 1 sampai pertemuan 5 atau materi yang oleh dosen, kemudian baru ada progres. Tapi itu karena kalau misalnya itu dimulai dalam penyusunan atau misalnya dalam aplikasi RPS-nya itu seperti apa dalam PPS itu? Yang pertama itu, yang kedua terkait mohon maaf kalau saya salah, saya menyebutkan project base. Yang saya tangkap dari konsep project base itu kan bahwa mahasiswa disepakat dalam penelitian dosen. Artinya hasil penelitian dosen itu menjadi berhak pembelajaran untuk dikaji bersama-sama oleh mahasiswa. Nah, dalam konsep PPS itu dimungkinkan atau dimungkinkan tidak mungkin dosen pertama pendidikan kemudian dielaborasikan oleh para mahasiswa di situ. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Surya, mohon maaf saya tidak bisa menangkap pertanyaan yang pertama. Kurang jelas. Pertanyaan yang pertama itu adalah Pak Habib menyampaikan bagaimana kita penyusunan teknis ya dalam RPS ya tadi dari 16 pertemuan itu apakah memang PPL ini efektifnya itu dilakukan pasca RPS ya, ataukah sebenarnya ada Pak Surya, mohon maaf. Jadi memang suaranya nggak ketangkep sama saya. Kalau nggak salah, Pak, Bapak di depannya Zoom ya? Boleh lewat itu aja nggak, Pak, biar lebih jelas, Pak? Pertanyaannya adalah tentang penyusunan teknis dalam RPS. Sebentar, Pak. Bapak kan di depan Zoom. Nah, ini, Pak. Jadi Bapak bisa lebih jelas kayaknya. Oke. Ini ya, echoing ya. Oke. Still. No, ayo. Udah coba. Baik, clear Bu. Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Hilton itu tentang teknis penyusunan RPS PBL ini di dalam RPS. Nah, beliau sampaikan bahwa dari 16 itu dipotong 2 itu UTS dengan UAS.
ini seperti apa. Nah, kemudian apakah PBL ini efektifnya dilakukan setelah pasca UTS, di mana misalnya pertemuan 1 dan kedua sebelumnya itu dengan pengayaan materi dan seterusnya. Apakah akan seperti itu efektifnya atau bagaimana? Kemudian tadi Pak Hilton juga disampaikan, ini juga menarik tentang hasil riset dosen yang memang apakah memang bisa dimasukkan dalam project base ini yang memang dibahas atau direview bersama dengan mahasiswa. Mungkin begitu Pak Hilton. Ya. Terima kasih banyak Pak, jelas sekali. Baik. Baik, saya akan coba respon ya Pak. Jadi untuk yang pertanyaan pertama terkait teknis penyusunan materi dengan metode PBL. Jadi begini Pak, PBL itu kan metode Pak yang kita pakai. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah ditempatkan di UTS atau UAS, ini balik lagi sebenarnya tergantung dari apakah metode apa yang akan dipakai untuk mata kuliah ini gitu Pak. Kayak misalnya hukum internasional kami menerapkan ini di seluruh pertemuannya gitu Pak. Jadi dari awal kita sudah sepakati bahwa materi yang diambil tanpa metode PPL itu hanya kuliah umum dari Profesor Atip, bahwa Bapak harus memberikan arah dari mata kuliah ini. Tapi sisanya semuanya ini metodenya menggunakan metode PBL. Jadi bukan kuliah konvensional Pak. Jadi bukan dosen yang mengajar, tapi kita memberikan problem task, kita berikan study task, sehingga mereka nanti sesi ketika kuliah itu sesi mereka yang harus presentasi. Kita hanya mengawasi apakah sesuai dengan RPS, sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi metode ini memang harus diputuskan di awal. Apa yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan pure PBL? Ataukah misalnya kita ingin hanya satu atau dua mata kuliah saja? Hanya kalau misalnya hanya satu mata kuliah, satu atau dua topik bahasan saja, kita tidak akan expect mereka akan terbangun soft skill yang diharapkan. Kan kita mengharapkan mereka untuk lebih aktif, karena proses mereka dari yang diem menjadi aktif, dari proses yang mereka tidak bisa menulis hingga bisa menulis, atau proses ketika mereka mulai berkomunikasi dengan temannya, mereka berani mengungkapkan argumentasinya, itu kan kita lihat perkembangannya selama 1 semester, Pak. Jadi kita harus melihat perubahan mahasiswa ini dari ketika mereka masuk sampai mereka selesai mata kuliah ini di pertemuan ke-14. Jadi kalau misalnya tadi mungkin Bapak menanyakan apakah mungkin PBL ini terapkan di satu mata kuliah atau satu kali materi atau 2 kali materi, tentu berarti ini bukan menggunakan PBL. Karena ada kemungkinan juga misalnya kalau kita menggunakan mix antara conventional lecture dengan case study, itu biasa kita terapkan di mata kuliah hukum case study of international law, ada mata kuliah itu, kita biasanya memberikan kasus, kemudian mereka menganalisis kasus, kemudian kita diskusikan, sehingga memang kalau case study kan memang kuliahnya semuanya diskusi ya, karena kita diskusi kasus. Tapi kalau misalnya untuk ini terapkan di misalnya dalam mata kuliah hukum pengungsi misalnya, yang saya tahu aja. Misalnya topik hari ini adalah mengenai refugee status determination. Saya harus memberikan materi, tapi at the same time saya harus memberikan kasus-kasus bagaimana pemrosesan pengungsi. Berarti kalau kayak gitu saya tidak akan gunakan PBL. Berarti kan saya menggunakan conventional lecture dengan case study method. Sebenarnya kalau PBL ini lebih ke tadi problem based learning yang memang ini prosesnya ini diharapkan memang diterapkan dalam waktu tertentu atau 1 semester sehingga kita bisa melihat perubahan dari mahasiswa kita. Ya. Nah untuk yang mungkin tadi yang Pak Hilton tanyakan apakah tepatnya di UTS dengan OS, ini akhirnya dikembalikan lagi Pak, apakah Bapak ini ingin membangunnya bentuknya PBL atau case study sebenarnya. Karena kalau case study itu kan biasanya kita attach di setiap materi yang kita sampaikan pasti ada case study kan Pak. Misalnya kita
bicara mengenai kedaulatan teritorial, kita pasti kan minta mereka mencari tahu mengenai si padanan likitan misalnya, atau Alan of Palmas case. Itu case study, Pak. Tapi kalau PBL ini metode teaching metodologi yang kita gunakan dengan ekspektasi tadi ya, apa capaian-capaian yang kita harapkan itu apa gitu. Kemudian kalau untuk project based teaching, nah ini yang mungkin kemarin saya sempat tanyakan kepada Pak Hilton, maksud saya merekomendasikan apakah lebih baik kalau yang bicara adalah wadek kurikulum, karena konteks dari project based ini, sepengetahuan saya, kalau yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana misalnya siswa bisa input di hasil riset dosen dan sebagainya, mungkin kalau yang dalam pengetahuan yang saya tahu terkait dengan metode PBL, kemudian case project dan project based case method dan project based ini, yang saya ketahui adalah apabila misalnya nih Unpad, yang saya ketahui Unpad mempunyai kerjasama dengan kejaksaan misalnya, kemudian mereka mendapatkan materi salah satunya hukum internasional, kurikulumnya nggak berubah, hanya yang ada adalah pembobotannya ditambahkan sesuai dengan ekspektasi dari partner kita ini. Dari kejaksaan mereka misalnya pengen tolong di-emphasize materi terkait dengan tanggung jawab negara. Maka yang saya ketahui adalah sisi silabusnya tidak berubah, tapi emphasize-nya ke yang mereka harapkan dari kita dalam konteks kita bekerja sama ini. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang project based ini, kalau di Unpad, kalau saya share experience kita, ini kita tidak masukkan dalam tidak masukkan dalam mata kuliah, tapi dalam penulisan tugas akhir. Jadi, dalam penulisan tugas akhir mahasiswa itu, seringkali mereka mengerjakan tugas akhirnya merupakan bagian dari riset dosen. Dan ini diperbolehkan. Jadi misalnya kita punya satu riset, ada 3 topik riset atau 3 permasalahan. 3 mahasiswa kita, yang pertama dia mengerjakan yang pertama, yang kedua dan ketiga, ini diperbolehkan bagian dari penelitian dosen. Jadi makanya saya mohon maaf nih kalau pemahaman saya salah, yang saya ketahui kalau yang terkait dengan riset dosen memang tidak masuk ke tidak masuk ke mata kuliah, tapi lebih ke tugas akhir mereka. Mungkin tolong dikoreksi karena khawatirnya ini prakteknya saya tidak tahu apakah memang ada standarisasi dari Dikti dan saya tidak well informed misalnya, cuma kalau di kita seperti itu pelaksanaannya Pak. Begitu Pak Hilton, mungkin mohon dikoreksi, khawatirnya pemahaman saya berbeda nih dengan Bapak. Baik Bapak Ibu, jadi saya dari kesempatan untuk Bapak Ibu tetapi memang ini merupakan menurut saya ini awal bagi kita memang akan membuatnya seperti apa LPS sebelumnya dengan berbagai macam metode tadi, ada yang PBL, ada yang tadi, ada yang ekonomi, tentu ini membutuhkan kolaborasi kita dan saya berkeinginan ini baik Bapak Ibu, saya mohon sudah buat kata yang spesial kami pasti kami saya maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Terima kasih. Baik, Ibu Ira, Ibu Dr. Ira, mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Biasa sekali, insya Allah akan bisa bermanfaat buat kita di sekitar untuk dari masyarakat yang belum maksimal. Sekali lagi saya selalu ketua panitia lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah pertemuan awal kita Ibu dan kerjasama kita yang awal, dan ke depan itu aku juga berharap juga bisa terus bisa memberikan masukan-masukan dan buat suku. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya di Fakultas Hukum Tirta. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya izin live ya Pak. Materinya nanti saya akan kirimkan ke Pak Hilton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.